nangis menterinya. Wah. Nah, ini namanya penjara tuh enak, langsung ditangkap langsung masuk penjara biasa-biasa ini. Harusnya digembleng dulu di latihan militer sana 3 minggu biar kapok. Nah ini apa bisa ini Prabowo ini masa-masa ngasih makan sama susu untuk apa? Makanan kayak gitu aja dibikin program negara, habis-habisin uang negara. Bikin yang jelas gitu loh. Itu yang bikin IKTP itu saya sebetulnya. Ide bikin IKTP ya. Saya demo di Solo, Bandung, dan Jakarta. Pada waktu itu SBY saya kira. Atau Megawati, lupa saya, SBY. Ya, Saya Pak. demo di muka lapangan istana itu. Ya, Pak. Akhirnya dipakai IKTP itu. Awalnya dipakai Jokowi juga. Di Solo kan saya bikin. Jokowi juga sudah mengawali IKTP itu di Solo. Terus akhirnya seluruh Indonesia. Trisula Weda 2045 mau jadi negara mercusuar, bohong. Ya. Tentara-tentara, polisi-polisi yang uang punya miliaran itu apa nggak balik? Kalau saya tanya kamu baru sirsan, duitnya banyak sekali dari mana kamu? Memang Jokowi itu bersih. Coba kena sistem saya langsung nangis ya. Balik uangnya. Jumpa lagi di podcast Keadilan TV bersama saya Jerry Dan saya Arif. Bang Arif, di episode ini kita ngomongin apa nih? Diskusi apa nih Bang? Ini spesial nih Bang. Spesial mulu kita pakai. Tapi nggak pakai telur. Aduh, kita pengen ngomongin soal konsep baru tentang isu-isu nasional Dan kehidupan. dan kehidupan. Ini menarik ini Bang. Menarik. Langsung saja kenalkan Bang Jar. Ya. Pak Haryono S. Notonegoro, penggagas solusi nasional Trisula Weda. Halo Pak Haryono, selamat datang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat datang di Keadilan TV Pak. Iya, bener kan namanya Pak ya? Bener kurang itu. Oh kurang. Namanya harus Dajjal Haryono Notonegoro, pencipta solusi nasional Trisula Weda. Kenapa ada Dajjal ya? Halo, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Yang paling top bosnya itu Dajjal. Kalau manusia itu iblis, gitu loh. Kamu juga bisa sebut saya iblis juga nggak apa-apa. Iblis. Ya. Nggak marah Pak kami sebut iblis. Oh nggak marah, memang iblis kok. Mana manusia sempurna di dunia itu yang mana? Yang bisa disebut manusia betul di dunia itu mana? Baru mulai udah tegang Bang. Tapi menarik Pak Ari, kita start iblis. Ya. Takutnya kami salah persepsi nih Pak, definisi iblis nih Pak. Iblis gimana? Nah, menurut Pak Hari sebagai yang sudah jauh berpengalaman dari kami yang muda-muda ini Pak. Ya. Iblis itu apa Pak? Apa? Iblis itu pengertian definisinya iblis itu Iblis apa Pak? itu adalah sesuatu kekuatan yang mengontrol nafsu manusia. Tapi juga memintarkan, tapi juga mengajak perang. Itu iblis. Memintarkan. Memintarkan juga. Karena kreativitas Iya. manusia itu datangnya dari iblis. Sekarang saya mengarang solusi nasional Trisula Weda. Ini untuk bangsa dan negara yang ingin Indonesia berbalik 180 derajat. Trisula Weda. Seoptimis itu Pak? Loh, ya jelas wong saya punya sistemnya. Negara Indonesia ini problem pokoknya tuh moral. Bukan ekonomi, moral. Nah, terus bagaimana caranya mengunci moral, keburukan moral seluruh dunia? WNI itu gimana caranya? Nah, makanya ayo diadu. Orang pinter-pinter bohong aja, tong kosong nyaring aja. Biar aja. Biar kalau nggak saya gitu kan nggak nantang nanti. Ya. Itu Nantang siapa Pak? nantang saya. Bapak mau menantang siapa Pak? Nantang orang pinter. Nantang orang pintar. Orang pinter yang ingin membentuk bangsa dan negara ini makmur gimana? Politikus dong Pak. Semua politikus kok perlu. Ketua partai itu yang pinter itu loh, yang pinter cari orang pinter lah. Itu mas saya. Gimana sistemnya? Nggak bisa, nggak usah lah orang-orang masuk partai itu mau apa? Dari sistem yang Bapak buat dilakukan nggak di Indonesia hari ini Pak? Nggak berani dong, itu anti korupsi kok. Trisula Weda. Saya pernah kirim surat ke Pak Jokowi. Iya. Saya kasihkan sistem itu gratis rencananya. Nggak digubris kok. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 2020 ya.
Jokowi, Ketua DPR, MPR, dan Hankam. Cakari kasih itu, nggak dijawab kok. Memang Jokowi itu bersih, coba kena sistem saya langsung nangis ya. Balik uangnya, kalau emang dia korupsi loh ya. PPATK saya tangkap dulu, itu PPATK mungkin ya korupsi juga itu. Kepala PPATK itu. Tapi kan saya nggak bisa milih-milih gitu, harus sistemnya itu jalan untuk semua orang. Sistem anti korupsi itu jalan untuk semua orang. Kalau saya screen dari umur 30 tahun ke atas, apa nggak balik uangnya? Iya. Tentara-tentara, polisi-polisi yang uang punya miliaran itu, apa nggak balik? Kalau saya tanya kamu baru sirsan, duitnya banyak sekali dari mana kamu? Mesti balik mas. Nah itu yang untuk rakyat. Tapi kan terkesan otoriter ya Pak? Kok otoriter gimana? Sistem hukum kok otoriter. Ini kan sama dengan rencana DPR mengusulkan apa itu? Angket? Hak angket. Bukan? Bukan. Korupsi diapain gitu loh. Perampasan aset. Perampasan aset. Perampasan aset. Sama. Di Singapura ya begitu. Bukan otoriter. Otoriter apa? Iya. Oh beda itu Pak? Wong pimpinannya dipilih rakyat itu otoriter. Nah, rakyat harus untung dong. Nggak otoriter. Bukan komunis juga, bukan. Kan kita Pancasila gotong royong. Sosialis itu katanya komunis. Tapi kan antara manusia itu kan harus rukun. Itu nggak usah dipakai. Dan sampai kapanpun Indonesia kalau begini-begini aja. Nggak mungkin makmur. Trisula Weda 2045 mau jadi negara mercusuar, bohong. Caranya gimana? Pak Hari, mundur belakang sedikit, dasar pemikirannya kan karena keprihatinan Bapak soal moral tadi Pak. Iya, bukan gini. Cerita dikit Pak. Di dalam ramalan Joyoboyo itu ada Trisula Weda di situ. Isinya juga sama, lurus, benar, jujur. Lurus, benar, jujur. Ya, saya berpikir lurus, benar, jujur ini gimana nih prakteknya ini? Nah, terus saya bikin sistem di mana tahun 2004 itu saya yang bikin IKTP itu saya sebetulnya. Ide bikin IKTP ya. Saya demo di Solo, Bandung dan Jakarta. Pada waktu itu SBY saya kira atau Megawati lupa saya, SBY. Ya, Saya demo di muka lapangan istana itu. Ya Pak. Akhirnya dipakai IKTP itu. Awalnya dipakai Jokowi juga, di Solo kan saya bikin. Jokowi juga sudah mengawali IKTP itu di Solo. Terus akhirnya seluruh Indonesia. Ya, itu anti korupsi kalau yang saya bikin ya. Kalau itu enggak, IKTP biasa itu KTP cuma KTP biasa itu. Kalau IKTP bener tuh hoax enggak ada. Orang-orang nipu-nipu enggak ada. Kalau Nggak berani. benar. Oh, iya. Kartu Identitas Tunggal Nasional harusnya. Bukan IKTP, Kartu Identitas Tunggal Nasional. Itu nggak ada hoax. Tapi ya ini yang bisa muncul kayak gini harus revolusi. Apa berani rakyat Indonesia revolusi, sudah dikasih sistem, dikasih tahu bahwa kalau ini muncul, Anda makmur 180 derajat berubah. Setiap manusia bisa dapat kesejahteraan minimum 5 juta sehari, sebulan. Minimum. 5 juta sebulan sudah ngurangin kriminal. Baru 5 juta. Kalau nanti GDP-nya naik, bisa 10 juta. Ekspornya naik, bisa tinggi. Nah ini apa bisa ini Prabowo ini? Masa-masa mengasih makan sama susu? Untuk apa? Makanan kayak gitu aja dibikin program negara, habis-habisin uang negara. Bikin yang jelas gitu loh. Jadi dia tuh kesatria. Jangan presiden-presiden kayak Jokowi lah. Jokowi itu hanya omong tong. Ya, kalau Anda jadi presiden bisa kayak Jokowi. Ngerancang, isinya otaknya ini merancang aja. Indonesia mau saya gini kan. Saya mau bikin ini, saya bikin ini, uangnya ada udah. Tapi mana hasilnya? Ya hasilnya itu tol. Presiden kan emang gitu Pak tugasnya, konseptor. Ya tapi kan dia harus bisa memperbaiki
sistem tata negara Indonesia harus diperbaiki. Anti korupsi nggak berani, mana? Jokowi anti korupsi berani, mana? Nggak ada yang Menteri banyak juga yang ditangkap-tangkapin sama Pak Jokowi, Pak. Untuk iya, penegakan anti tapi korupsi. nggak seperti saya. Kalau saya nangkap menteri, nangis menterinya. Nah, ini namanya penjara tuh enak, langsung ditangkap langsung masuk penjara biasa-biasa ini. Harusnya digembleng dulu di latihan militer sana 3 minggu biar kapok. Sebelum dipenjarakan. Iya, sebelum dipenjarakan harus masuk ke sana. Habis itu dimalukan, jangan ditembak mati kayak di Cina itu. Suruh nyapu di mall. Menteri nyapu di mall, malu dong. Itu di mall. Tulisin bajunya ini. Ya. Apa namanya itu? Koruptor. Atau orang yang pengkhianat negara juga bisa. Yang paling malu itu suruh nyapu di daerahnya dia sendiri. Berapa tahun gitu. Sama tetangga malu, nanti anak cucunya datang juga malu, gimana? Itu yang dihantam adalah moral dia ya. Moral dia. Jangan kayak Cina, jangan kayak apa itu? Di Arab tuh ada hukum pancung itu apa? Kasihan tuh. Kita manusia kan bukan untuk membunuh manusia. Membunuh pribadinya ya. Kok membunuh itu kan jahat itu. Kadang kan logika berpikirnya, Pak, di penjara atau ya di penjara aja masih begitu, masih melakukan hal yang sama. Iya. Maka di hukumannya ada hukuman mati gitu, Pak, biar Nggak efek bisa jerak. hukuman mati. Hukuman mati apa? Mana hukuman mati? Sambo hukuman mati mana? Sambo. Seumur hidup akhirnya, Pak. Mana seumur hidup apa dia di penjara beneran? Nggak tahu juga saya. Wong duitnya banyak. Ya toh? Indonesia itu terkontaminasi korupsi. Ya toh? Tidak, aduh, sulit saya. Udah parah, bicara. Pak, menurut Pak Fahri. Parah dan banget. Indonesia ini. Tidak hanya parah banget. Apa itu namanya Prabowo itu bisa menghilangkan korupsi? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak optimis Bapak di nanti pemerintahan beliau. Nah, dia sendiri juga mungkin korupsi. Dia harus membersihkan dia sendiri dulu. Nul, uangnya yang wajar, baru menggilas korupsi. Kan pengusaha, Pak, wajar kaya, Pak. Nanti kan ya, harus dibuktikan pengusahanya ini. Pengusaha apa? Harus ada buktinya. Kok nggak bisa dibuktikan ya gimana? Pengusaha apa ini? Kan orang kaya itu nggak semua ditangkapin toh. Ya. Harus bisa membuktikan. Polisi punya miliaran juga harus buktikan. Buktikan kalau kamu bisa punya miliaran. Ada LHKPN, Pak. Sistemnya. Alah itu kan laporan itu. Iya. Alah lapor biasa yang terima laporan tuh ya diem aja lah. Mau terima laporan. Tapi buktinya ini dari mana? Ini PPATK nih yang kerja sama BPK. Kalau cuma laporan aja itu laporan gimana? Anggaplah bahwa konsep yang Bapak tawarkan ini bagus untuk Indonesia ya, Pak. Anggaplah seperti itu, Pak. Tapi kan nggak bisa seperti langsung jebret aja gitu, Pak. Ibarat Ini harus revolusi. Harus pergantian pemerintahan. Sapu bersih, Pak. Pemerintahan ini harus berganti sistem. Apakah itu kerajaan atau revolusi terus mencari pimpinan diadu dengan saya. Yang menang jadi pimpinan negara. Gitu loh. Kok kalah ya jangan bilang jadi pimpinan negara. Menang saya jadi pimpinan negara. Dajjal pimpinan negara. Ya toh? Nggak ada di dunia pimpinan negara Dajjal, nggak ada. Menarik. Ya. Kamu interview orang-orang biasa itu ngomong apa itu? Yang diomongkan itu apa? Bohong. Nah, Pak, anggaplah nggak bisa revolusi, tapi sistem ini bagus untuk dijalankan, Pak. Lah siapa Nah, yang gini, berani? Ya terserah lah mau siapa yang berani gitu ya, Pak. Harus dimulai dari lembaga apa atau dari Presiden, mana? presiden. Tertinggi. Lembaga nggak bisa, harus presiden. Lembaga mana? Apa misalkan di sistem pendidikannya dulu? Nggak bisa. Itu nanti kalau parsel-parsel itu nanti bertahun-tahun selesainya.
Nggak bisa pendidikan. Wong ini sistemnya satu pintu kok. Saya bikin sistem ini nanti jatuhnya satu pintu. Tidak ada namanya departemen nender, nggak ada. Yang nender rakyat Indonesia. Gitu. Jadi semua lapor kepada rakyat Indonesia. Ini DPR itu tempat rakyat Indonesia, DPR itu. Tapi namanya bukan DPR. Badan Usaha Milik Rakyat Republik Indonesia. DPR itu. BUMN bubar semua. Partai Belegedes nggak ada. Departemen Agama saja nggak ada. Gimana? Orang itu kan harus bebas. Indonesia itu punya hukum yang berdiri melindungi seluruh agama, tidak hanya Islam aja. Gitu. Ngapain nih kita bikin terlalu banyak departemen? Itu Hankam kok, saya lihat tuh di Merdeka itu, saya pernah masuk itu, kerjanya apa ini? Nggak ada kerjaan, padahal tingkatnya berapa tingkat itu. Perang ya nggak pernah Indonesia ini. Jadi yang diutik-utik cuma kalkulasi uangnya berapa nanti untuk beli ini, beli itu. Cuma itu aja kerjanya tiap hari, kira-kira loh. Tapi kalau misalnya kita lihat dari beberapa potret di wilayah perbatasan, Pak, mereka kan masih kekurangan pasukan juga, Pak. Sama Papua nggak bisa itu. Mana itu yang sudah apa tuh pilot yang ditangkap oleh orang Papua itu udah kembali belum sih? Belum. Nah, iya. Terus gimana itu? Ada pilot di Sandra nggak bisa keluar sampai sekarang. Urusannya adalah HAM soalnya, Pak. HAM itu gimana? Presiden langsung jeret semua mungkin oh bisa. enggak ya, Kan itu tergantung presidennya. Oh presidennya gagah berani. Bukan HAM. Wong dia berbuat kriminal, HAM itu HAM apa? Kan kriminal itu, menyandra itu. Nah, ini mana nih orang-orang tentara malah ditembak, malah kalah sama orang ditembak mati. Ini gimana? Saya nggak tahu juga. Oh, tinggal bagaimana kita harus cerdas, nge-approach-nya apa? Irian ini sebabnya apa kok benci sama Indonesia? Itu bukan nembakin, punya orang yang bisa nge-approach secara kemanusiaan. Apa sih? Kamu kok benci dengan Indonesia sebabnya apa? Lah gimana? Di Freeport saya nggak dapat apa-apa. Itu bikin tambang saya. Itu kunci di mana? UUD 45 pasal 33. Itu seluruh Indonesia yang punya itu. Kekayaan negara. Oh ya pasal 33 zaman Bung Karno sampai sekarang nggak dipraktekkan. Prakteknya koperasi. Gimana koperasi? Koperasi apa itu? Tapi Pak Jokowi kan sering ke sana Pak, diskusi, tabung Cuma aspirasi. Ngomong tok. Mana janjinya dia kepada Irian? Ini yang susah kan bukan Irian saja. Ya. Kalau Indonesia itu berdiri, sejahteranya, UUD 4533 berdiri. Kok enggak ya cuma gini-gini aja lah. Artinya berarti dari segi aturan sebenarnya kalau diterapkan semua oke ya Pak di Indonesia itu Pak? Untuk ekonomi kesejahteraan UUD 4533. Itu tok. Terus hukum dikunci moralnya WNI seluruh dunia dikunci. Pakai sistem kartu identitas tunggal nasional. Tapi sistem Trisulaweda ini yang tadi Bapak paparkan sistem satu pintu Pak. Itu apa nggak memunculkan nanti malah dominator Pak? Satu pintu yang punya rakyat toh. Satu pintu yang kan uangnya rakyat negara ini. Iya dari pajak dan lain-lain. Berarti tidak ada pihak oposisi di dalam sistem ini Pak? Iya. Sebagai pengontrol. Nah rakyatnya kan punya dirijen banyak yang kontrol itu. Iya. Ada gubernur. Itu yang kontrol semuanya, gubernur. Terus nanti kita punya departemen rakyat itu di seluruh dunia. Di setiap lembaga setiap konsulat jenderal di dunia itu ada. Jadi orang asing masuk Indonesia sudah terverifikasi di sana. Dapat kartu dia. Kalau nggak dapat kartu di Indonesia tangkap. Jadi mau jadi teroris sulit. Kan ada 3 prinsip nih Pak ya di Trisulaweda Bang saya baca. Lurus, benar, jujur. Nah, izin informasi kepada kami Pak buat penonton juga. Lurus itu seperti apa sih Pak definisinya? Lurus itu adalah meyakini ketuhanan yang Maha Esa. Itu tok.
Dan Tuhan yang Maha Esa itu kan di versi dunia kan agama kebanyakan. Muncul kepekaan. Orang kalau tidak peka. Jujur, bersih hati, itu peka. Itu peka. Tapi kok jelek hatinya, siapa yang ngasih tahu? Nggak ada. Nah, ini semua itu pengalaman deh. Jadi bukan katanya. Bukan katanya. Sholat, kok bisa peka? Hebat. Kok bisa peka? Tapi kok hanya seperti sholat? Ya enggak jadi. Paling-paling membayangkan Tuhan. Supaya ini, membayangkan saja terus dia dengar. Omongannya yang dengar ya dia sendiri aja. Tapi udaranya nggak dengar, orangnya jelek. Tidak muncul kepekaan tadi. Iya. Kalau orangnya jelek yang bisa dengar tuh gaib. Gaib itu ada. Setan itu ada. Bapak percaya Itu kan disebutkan, yang disebutkan orang-orang ya. Iya. Tapi gaib yang negatif itu ada. Apakah itu namanya setan, apa siluman? Ada. Yang mengganggu kamu. Kalau nggak begitu nggak ada santet. Ada itu. Nafsu tadi Pak Ari bilang, itulah iblis. Nafsu kalau manusia Perwujudan iblis. diwujudkan itu adalah nafsu manusia yang buruk. Iya. Makanya tadi soal Trisula Weda mengambil dari satu kitab ya. Kitab. Kitab. Enggak, Jayabaya itu Jayabaya. meramal. Iya. Ada kitabnya lupa saya namanya. Iya, Saya tulis iya. Kita biasa kita sebutnya kitab Jayabaya, Pak. Ya udah nggak Iya. apa-apa. Kita Jayabaya. Dan berangkat dari sistem ini kan dari kitab ini, Pak. Iya. Sepercaya apa Bapak sama kitab ini, Pak? Loh, nggak ada kepercayaan kan jelas. Lurus menghormati ketuhanan. Kenapa akhirnya harus merujuk ke Jayabaya, Pak? Lalu saya dapatnya istilah lurus benar jujur dari Jayabaya. Kenapa nggak yang lain Pak gitu loh? Nggak. Apa Bapak ada Tapi riset? saya rasionalkan. Apa tuh artinya ini? Di situ nggak disebut lurus itu apa, benar gimana, nggak disebutkan. Iya. Nah itu saya onsein. Sejak 2004 tadi lah kira-kira berarti Pak ya? Ya, 2004, Perjalanan ya. penciptaan sistem itu. Ya udah jauh gitu. Terus saya oncekin sendiri. Apa sih lurus benar jujur ini? Oh lurus sih. Oh mari ketuhanan ini mesti. Benar nih harus orang menghormati seluruh aturan tatanan negara dan hukum di seluruh dunia harus dihormati. Wajib itu. Lurus benar ya, benar itu. Nah, jujur, untuk orang berteman dan cari rezeki itu harus jujur dasarnya. Anda nggak jujur, Anda cuma culas, nggak akan datang lagi orang itu. 3 ini diterapkan, Indonesia makmur. Makmur banget. Sekolah gratis, oh jangan digratiskan, suruh bayar murah aja. Supaya orang Indonesia pemalas, digratisin nggak sekolah nanti. Bis murah, semua murah. Telepon mungkin gratis. Ya. Terus kurang apa lagi? Anda mau Cirebon ke Jakarta ke Surabaya murah. Karena kepentingan yang bayar ya rakyat semua. Nah itu harus begitu. Jangan makan murah. Prabowo apa tuh program itu? Makannya gratis Pak. Makan gratis untuk apa? Susu Makanan gratis. Susu gratis, Pak. Makan susu gratis untuk apa? Biar lebih cerdas katanya, Pak. Allah ngapusi. Pak Ari, percaya nggak Pak Ari dengan pemikiran orang bodoh di Indonesia itu dipelihara Pak? Yang melihara siapa? Nah itu dia Pak. Hah? Itu dia yang menjadi pertanyaan Pak. Kalau Bapak percaya itu kira-kira Orang siapa? bodoh Di Indonesia itu dipelihara. bukan dipelihara, dibodohkan. Orang bodoh dibodohkan. Dibodohkan. Jadi dibodohkan dengan politik ini. Sehingga akhirnya dia nggak bisa berpikir, ngapain ya, saya ikut apa ini? Saya nggak tahu politik. Saya tahunya cuma dagang berambang itu mah apa. Rata-rata seperti itu Pak. Nah iya karena nggak ada kesejahteraan. Rata-rata seperti itu betul. Karena tidak ada kesejahteraan dan BUMN itu tidak boleh seperti sekarang ini. BUMN itu nggak ada. Habiskan BUMN itu. Itu sumber korupsi itu. Harusnya yang ngontrol seluruh perdagangan makanan dan seluruhnya itu Bulog. Bulognya nggak jalan. Badan urusan logistik tuh Bulog. Tapi nggak jalan. Ya karena otaknya pemerintah ini loh. Nggak tahu Bulog itu artinya apa.
Kok bikin apa? BUMN itu apa? Buat menambah devisa, Pak. Hah? Tujuan dasarnya kan buat menambah devisa. Tujuannya untuk korupsi. Ya toh? BUMN kamu bangun apa? Jalan Itu tol. dia bikin anak perusahaan lagi menjadi kontraktor. Ini gendeng ini. Ya terus orang-orang swasta nggak laku tuh. Bubar semua. Pokoknya Indonesia tuh partai harus bubar. BUMN bubar. Menteri Agama tidak ada. Tapi perjalanan Indonesia itu, Pak, berawal dari kerajaan. Ya. Ya Oh kan? iya, kerajaan kan nggak ada menteri. Sampai akhirnya hari ini Loh enggak, demokrasi iya sebagainya. dulu kan kerajaan itu hampir kayak monarki toh. Ya. Kayak seperti komunis gitu. Iya. Tapi pada waktu berubah menjadi republik itu karena ada suatu penjajahan di mana kerajaan sendiri tidak mampu untuk mencampuri penjajahan ini. Karena mereka juga kolutor antara kerajaan ini. Iya. Antara kerajaan ini juga perang sendiri, di mana Belanda memakai lahannya dia, ini diperangin. Makanya kita ketipu semua. Mana kekayaan raja-raja itu? Mungkin sudah dipindah ke Belanda sana. Enggak, maksudnya kenapa saya nyinggung soal kerajaan tadi, Pak Hari sempat nyinggung soal ya sistem Indonesia nggak usah begini, udah bikin aja kerajaan. Loh, enggak. Ini bisa kembali lagi ke kerajaan, ya toh? Atau pemerintahan baru dengan sistem baru. Tapi kerajaan itu siapa ini? Saya nggak tahu raja-raja mana ini. Kalau mau kembali ke kerajaan itu kerajaan mana? Saya nggak tahu juga saya. Kalau pemerintahan dengan sistem yang baru, Revolusi dulu, harus revolusi dulu. dan sistemnya Trisulaweda itu, Pak. Revolusi, rakyat yang berubah. Muncul pimpinan hasil peraduan. Pimpinannya diadu dulu. Jangan langsung milih pimpinan Haryono ini, jangan dulu. Kan ada debat kandidat itu, Pak. Iya harus gagasan, ada, pikiran. rakyat yang munculkan. Mungkin Jawa Timur ada, Aceh ada. Diadu. Baru dipilih. Iya. Hari ini juga begitu, Pak. Iya tapi kan partai. Mana Apa salahnya Tapi dengan kan partai, emang Pak? definisi partai itu, Pak, ya Iya. tempat aspirasi rakyat mereka untuk mendorong. Lah udah tahu partai itu sekarang itu yang menguasai pimpinan partai untuk apa? Partai itu yang sudah ada yang declare bahwa partai itu yang menguasai pimpinan partai. Mau jadi pejabat, duit. Gubernur, duit. Ini bendeng ini. Nggak bisa. Harusnya itu nanti yang milih itu rakyat setempat. Gubernur Jawa Barat. Diawali dari lurah, camat. Itu setempat. Terus antar daerah itu milih gubernur. Tapi kayaknya saya agak pesimis ya, Pak. Dalam arti kadang rakyatnya pun senang pada dapat duit, Pak. Problemnya kan di situ juga, Pak. Ya kan? Iya, saya kan juga ngomong. Iya. Sistem saya ini siapa yang berani pakai? Kalau nggak ada revolusi. Iya. Nggak ada yang berani pakai. Kadang para Terlalu baik kok. para politisi nggak pengen tuh, Pak, nyebar duit kan, Pak. Tapi kan kalau nggak nyebar kalah juga barang ini, Pak. Oh enggak, gampang itu ngilangin duit itu. Digital gimana? Oh, digital duit tapi nggak langka. Ngapain mau nyetak duit untuk apa? Bitcoin. Negara nyetak duit itu untuk apa? Ya toh, kamu punya uang 1 miliar, buku akun kamu. Saya mau ngambil 800 juta ke bank. Mana uangnya ada? Harus pesan dulu. Jadi daripada gitu angka saja tuh. Itu Buku konto isinya angka. penipuan era perbankan zaman Nggak sekarang, bisa, Pak, ya. sulit. Mau nipu, sulit. PPATK ada. Kontrol perjalanan uang itu. Nggak bisa, sulit. Mau nyuap apa udah angka itu. Di jalan kamu apa? Oh nggak ada cash. Ketahuan, nanti NPWP itu nggak ada. Berarti nggak ada uang-uang cash yang berserakan ini, Pak. Nggak ada. Semua baik. Loh yang bikin maling itu kan cash ini, hard cash ini. Maling di seluruh dunia itu hanya hard cash.
sudah diawali oleh Amerika. Amerika itu bikin uang dolar tanpa jaminan sampai sekarang. Tanpa jamin. Makanya dia perang disupport terus karena uangnya untuk bikin senjata. Dia uangnya untuk dipinjamkan kepada negara-negara. G20, G7. Itu kan Amerika yang bikin. Ya. Supaya pada waktu mengembalikan itu jadi dolar betul. Pada waktu itu palsu. Terus Cina juga nyontoh. Bikin yuan dan RMB. Yang benar sih ya, yuan atau RMB lupa saya. Tapi dia untuk investasi di luar negeri pakai RMB. Nanti baliknya kembali masuk ke yuan. Iya. Itu negara itu politiknya dasarnya intelligence. Bukan yang kelihatan yang kamu lihat ini. Intelligence. Banyak juga intelijen Indonesia dipakai asing, banyak juga. Banyak, Pak. Ya banyak, kamu kan nggak tahu aja. Namanya intelijen swasta itu, Pak. Sampai intelijen swasta dia nggak akan ngomong kalau dipakai Amerika. Tahu-tahu mobilnya bagus orang ini, rumahnya gede. Jadi kalau ada Intel ngaku berarti dia bukan Intel itu, Pak. Iya, Intel kok ngaku. Berarti Pak Haryono yang pertama kali harus dibenahi menurut Pak Haryono untuk memperbaiki negara kita ini. Yang pertama kali apa, Pak? Moral. Konkretnya, Pak? Moral. Dikunci moralnya. Sulawesi. Lurus benar jujur. Itu harus moral. Konkretnya. Pakai identitas tunggal. Berarti masuknya dari pendidikan dulu dong, Pak, ini, Pak? Enggak masuk. Ini. Identitas tunggal itu kartu. Kartu identitas tunggal. Itu yang akan menggantikan IKTP. Jadi kamu dari Amerika sana, orang Amerika masuk, kamu harus dapat ini dulu. Kitnas ya, Pak ya? Kitnas. Kartu Identitas tunggal nasional. Ya. Menggantikan IKTP. Dia harus punya itu. Single identity, Pak. Iya. Jadi masuk Indonesia clear. Kalau kamu menemukan orang asing di daerah pantai, Kalimantan Barat misalkan, akan ditanya rakyat situ. Kitnas kamu mana? Nggak punya kitnas, tangkap dia. Bapak kenapa nggak tertarik akhirnya masuk politik dan membenahi di dalam, Pak? Nggak mau saya. Karena saya kalau sudah main uang itu nggak suka saya. Dan nggak mungkin mau orang saya masuk Partainya. partai. Tapi Ini saya kasihkan. Nggak mau. Nggak ada tapi kan duitnya. sistem ini, Pak, kalau mau Bapak dorong sistem Sulawesi ini kan Bapak harus masuk dalam pertarungan, Pak. Berarti harus masuk dalam politik. Dia harus masuk politik, tapi politik yang mana? Partainya yang baik itu yang mana? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Mana? Partai itu PKS sama saja. Katanya saja. Moralnya nggak dikunci kok. Makanya bisanya cuma sholat, hakikatnya nggak bisa. Kalau sholat pinter, hakikatnya mana? Kalau hakikatnya bagus, nggak ada negara Indonesia nggak kayak gini. Ini kan negara hakikat manusia itu nggak buruk. Karena iblis gitu loh. Kena nafsu iblis itu loh. Lalu dari mana lah sistem ini bisa digunakan, Pak? Bapak jalannya? Revolusi. Nggak jalan untuk akhirnya masyarakat tahu bahwa ini ada sistem yang bagus ini barang nih. Ya, makanya ini tinggal podcast Anda bagaimana. Promosi Anda, bukan saya nggak bisa promosi ya. Dikira gila saya. Pak Hari ini gila nih promosi ini. Yang podcast kamu tinggal pinter-pinternya. Kamu sekarang menarik orang-orang pinter suruh sini. Datang. Suruh jawab. Kita tuh mencari intelektual dan cendekiawan politik yang bisa membenahi bangsa dan negara ini. Sejauh ini dari pandangan Pak Hari belum ada? Belum ada. Apa? Itu sudah saya sebarkan di Facebook, nggak ada yang jawab. Padahal pertanyaan biasa tuh, gampang tuh. Pemimpin negara kita kan di menteri di mana-mana kan dokter semua itu, Pak. Nah iya, cuma teori aja.
dokter betul teori, untuk aplikasinya boleh. Iya, iya. Dokter atom aplikasi. Dokter itu agak setengah filosofis tuh. Dan penegak hukum, dokter apa yang penegak hukum? Hukum kan nggak ada dokternya, siapa yang dokter hukum? Ada Pak, profesor hukum juga ada Pak. Profesor hukumnya yang jadi diprofesorin itu apanya? Cuma ngapalin pasal, apa? Hah? Profesor hukum. Iya. Itu yang Iya. profesorin itu apanya? Indonesia ini dari awal udah korupsi sekolah-sekolah itu. Hukum hanya ngapalkan pasal, sekolah 5 tahun itu apa? Hukum itu loh. Itu maksimum ya 3 tahun lah. Tapi apa ada korelasinya nggak Pak dengan kita dari kerajaan dijajah sampai akhirnya membentuk negara yang menurut Bapak negara yang korup ini? Oh, korelasinya nggak ada. Nggak ada. Sudah lain sistemnya. Ini sistem monarki, ini sudah sistem presidensial lain. Ini monarki, langsung raja. Dari sisi moralitas Pak? Oh, moralitas tergantung individual itu. Moralitas tergantung individual. Kalau orangnya baik. Kalau kerajaannya baik loh. Kerajaan, coba nanti kamu lihat di sejarah. Raja-raja kan banyak yang berdiri sampai berapa puluh tahun gitu. Ya. Ya toh? Ya. Kita cuma 5 tahun. Sekian tahun, 10 tahun, 20 tahun kan ada itu di kerajaan. Itu lihat Majapahit aja. Ya. Majapahit mungkin, Sriwijaya mungkin Cirebon, tempat kamu itu. Tanya aja di Kanoman itu. Ini nggak moralnya bagaimana? Kalau moralnya niatnya mau mendirikan bangsa dan negara yang bagus ya dia sendiri harus menjadi toladan. Berarti per detik ini memang institusi pendidikan apapun belum menjawab tentang moral tadi ya Pak? Belum. Pak Jokowi kan di periode pertama Pak menggaungkan Pak. Kita bicara revolusi mental, moral. Mana Pak? Buktinya mana? Belum ada Buktinya mana? terasa di kita ini. Ambok kamu masuk ke KPK sana itu, tanya yang jujur di KPK itu berapa orang gitu aja dah. Itu Bisa jadi contoh tuh Pak ya. kepala KPK sampai sekarang nggak pernah dimasukkan penjara, siapa tuh? Firly Bahuri. Hah? Firly. Bahuri. Itu mana? Kepala KPK sudah jelas salah, nggak masuk itu. Terus KPK ini apa? Nggak tahu juga. Oh saya jadi pimpinan bubarkan, balik ke kejaksaan aja. Balik kejaksaan. Sini terlalu banyak lembaga. Bubarkan aja KPK itu. Terus di screen itu. Tangkap semua, modar. Saya senang itu. Bukan senang itu ya, senang sistemnya jalan gitu aja. Iya. Udah atau Mas, hari itu sulit, sudah saya diadu aja lah. Mana yang pinter? Atau enggak, saya masih penasaran soal ini Pak. Masa sih sistem yang sampai detik ini kita jalankan nggak ada baik-baiknya sama sekali Pak? Lah bang, orangnya nggak mau baik kok gimana sih? Aplikator. Orangnya nggak mau baik, gimana ceritanya? Pinternya hanya ngapalkan. Filosofi hidup tuh ngapalkan gimana tuh? Kebanyakan tuh. Orang baik itu dihafalkan, oh itu baik. Apa baik tuh, apa kamu sendiri nggak tahu tuh yang baik itu gimana? Kan tinggal dijalankan aja. Masa baik itu harus seperti dia? Itu kebanyakan begitu loh. Itu menghafal kepribadian. Padahal orang-orang itu udah pinter-pinter. Ngapain? Buku-buku jajar-jajar itu mau diapain? Penonton kita ini kan kebanyakan usia muda ya Pak. Anak-anak muda. Anak-anak muda yang Anak kritis. muda-muda ini boleh, ini harus diajarin. Nah itu Pak, pas banget. Ajari kami Pak. Yang tadi Ajari Bapak dari mana? bicara tentang moral, revolusi, sapu bersih, Maka saya sistem bilang itu. Moral itu datangnya dari pendidikan dulu. Anak-anak muda ini dididik dari orang tua yang punya nama. Baik dari rumah dulu. Ya toh? Harus itu. Sehingga dia itu bangga memiliki orang tua yang punya nama ini. Baik. Supaya dia tuh malu untuk berbuat yang tidak bagus. Baik, setuju. Kalau orang tuanya nggak punya nama, nanti akhirnya dia tidak punya
dignity, nggak punya kewibawaan orang tua ini. Misalkan dia orang tua kaya di daerahnya. Iya. Dia tidak punya nama di situ, hanya punya duit. Anaknya sekolahkan ITB. Iya. Pas lebaran datang ke rumah. Ini anak ini bisa kurang ajar ini. Dia merasa bapaknya tidak punya pengetahuan, dia sudah punya pengetahuan. Terus tata keramanya bisa hilang. Oh. Gitu loh. Terus dia nanti duduk di tempat warung kopi di daerah itu, wah pamer ini. Orang-orang teman-temannya nggak sekolah ITB misalkan. Iya. Dia akan pamer ITB gini-gini, ya, jadi sombong. Arogansi. Nah itu. Nah, ini anak muda-muda ini banyak yang harus dididik tata keramanya. Itu dulu pada dasarnya. Kok tata kerama nggak ada, jangan ngomong kepribadian. Kepribadian itu bukan uang loh. Genetik dari manusia. Uang itu kayak baju aja, tergantung kalau usaha dapat duit ya duit. Tapi genetiknya harus ada. Wanita juga gitu, wanita nggak punya genetik baik, mata duitan. Kamu nggak punya duit, nggak direken. Ya mas, ayo ngopi yuk. Tapi nanti kita belanja ya di mall. Gendeng ini wanita ini. Nah, kerjanya cuma gitu, untuk Nggak apa? ada genetik tadi Pak ya? Iya. Mau sama kamu pergi. Iya, pergi yuk. Nah Pak Ari kan tadi bilang pendidikan dari pencegahan dininya pendidikan di rumah, orang tua yang punya Nama. Nah, izin Pak, di luar sana buat teman-teman kan banyak yang tidak seperti itu Pak. Nah bagaimana? Lah, kalau nggak punya nama, dia harus sadar bahwa hidup itu harus baik. Kalau dia nggak tahu hidup harus baik, ya sudah repot. Dia tak tahu maknanya hidup harus baik gimana. Apa harus beruang? Mungkin dia pikirannya harus pinter dan harus beruang mungkin. Nah untuk mewujudkan itu, apakah lingkungannya harus dikontrol, harus disortir, atau bacaannya konkretnya? Wah, tergantung kesadaran tuh. Kalau dia sadar bahwa kepribadian itu nomor satu, dia akan belajar bergaul dengan orang-orang yang berkepribadian. Pergaulan. Harus bergaul. Kalau Jangan tidak, bergaul. sulit. Terus untuk meningkatkan kedudukan dia di mana, saya nggak tahu. Kalau dia nggak punya pergaulan. Iya. Ya toh? Tapi kadang memang kita agak sulit ya Pak, bicara soal kebaikan dan kebaikan. Nggak usah buruk baik. Dilihat aja. Tinggal kamu jalannya gimana? Nggak usah buruk dan baik. Orang lihat lain biar menilai. Oh, udah baik, dia orangnya baik. Biar orang lain menilai Pak. Harus orang lain yang menilai, jangan kamu nilai kamu sendiri. Harus orang lain. Iya, kadang banyak juga yang beranggapan bahwa kebenaran adalah ketidakbenaran itu sendiri gitu. Nah, itu bohong, benar ya benar. Karena perspektif. Kebenaran Pak. kok ketidakbenaran ini gimana? Misalnya? Perspektif Pak. Loh, enggak, menurut Bapak 6, menurut saya 9. Menurut saya 9, Bapak 6 gitu. Loh, berarti itu masih discussion itu, masih menjadi suatu pertanyaan jawab itu. Oke, di dunia itu ada hukum. Hukum sebab akibat. Itu ada. Kamu begini sebabnya begini. Iya, betul. Nggak usah sekolah itu. Nggak usah belajar agama. Karma ya itu. Sebab akibat. Karma itu ada. Ya karma ya sebab akibat itu. Tapi kan nggak bisa nilai. Value dari karma itu gimana? Ya. Kan nggak bisa nilai. Tapi kan sebab akibat itu ada. Itu alam itu. Kadang-kadang nggak bisa dipikir. Pak Ari mau nanya dong Pak Ari, dalam hidup Pak Ariono, tokoh yang menginspirasi Pak Ari siapa sih? Nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada yang Indonesia. Black Gedes Indonesia nggak ada. Bung Karno tok. Oh Bung Karno. Tok. Bung Karno. Tok. Hanya Bung Karno. Hanya Bung Karno. Untuk ukuran ini Pak, worldwide, dunia. Yang saya senang itu Obama loh. Kenapa? Obama kalau bicara tegas, enak, suaranya enak. Obama itu loh. Bahasa Indonesia enak, Inggrisnya enak. Bakso ya kan. Nah, Itu talenta atau ada proses Pak? nggak talenta, emang suaranya begitu. Berarti emang dari bakat itu Pak ya?
layaknya kalah sama Obama. Obama bagus suaranya. Pak, ini sedikit Pak, kita bicara soal Indonesia ke depan Pak. Seperti apa Pak? Indonesia ke depan seperti apa? Pipinya siapa? Pimpinan saya ke depan bagus. 2045 belum sampai 2045 sudah selesai. 2026 paling kelar Pak. Loh, 5 tahun ini Prabowo Gibran dulu Pak. Oh, ini nggak tahu ini. Anak muda punya semangat luar biasa. Mana pengalaman nggak ada? 2 tahun memimpin Solo Pak. Hah? 2 tahun memimpin Solo. Indonesia beketes Indonesia ini. Sampai kapanpun nggak akan maju kalau sistemnya seperti ini aja ya Pak. Selama dia tidak nyetak angka, nggak maju. Selama nyetak angka. Uang tuh angka saja. Yang bikin nyuri-nyuri kan uang kertas toh, uang kuartal toh. Ya. Itu yang ganggu otak itu. Yang dicopet itu negara kartal. Coba kalau angka nyepetnya gimana? Oh, tapi bagian IT-nya harus jago tuh. Ini banyak kalimat-kalimat Bapak yang barangkali kalau misalnya orang mendengar ada yang nggak suka dengan Bapak Pak. Oh nggak apa-apa, biar aja. Dan mempidanakan Bapak dan sebagainya. Apa? Mempidanakan misalkan. Pidanakan apa misalnya? Ya soal soal nggak usah ada partai misalkan sebagainya. Boleh. Oh nyatanya partai itu nggak bagus. Boleh. Loh saya kan ngomong gini berani menghadapi apa yang dia pidanakan. Berani saya. Terbukti kok. Wakil rakyat atau nggak bantu rakyat itu gimana? Dia mewakili. Iya. Mewakili tok Pak. Mewakili apa Pak? Kita pen Alphard wakil rakyat Kita punya bikin Pak. undang-undang bayar. Apa-apa bayar. Ini gimana sih? Terus gajinya itu untuk apa? Kok kita harus bayar-bayar akhirnya gajinya sampai ratusan juta itu udah gimana negaranya digerogoti oleh orang-orang kayak gitu. Lu ini kita ngomong-ngomong nih banyak sekali nanti kamu cut gitu ya? Enggak Pak. Diedit? Enggak Pak. Ini belum sejam Pak. Oh gitu lah? Oh gitu. Ini satu pertanyaan lagi Pak. Apa? Anak muda hari ini banyak Pak. Mungkin dia nggak tahu sejarah. Yes. Dia nggak tahu politik itu apa, apatis terhadap itu, bahkan nggak mau mikirin negara. Nggak ada cerita tuh soal sistem Bapak itu Pak. Anak-anak muda yang penting dia makan, hidup, senang, kaya raya, selesai aja. Pak. Iya. Itu. Apa yang Bapak Komentari soal. Dia nggak laku di Amerika. Di luar negeri nggak laku dia. Orang-orang kayak gitu tuh di luar negeri nggak laku. Kalau yang dipamerkan cuma bajunya aja ya, kekayaannya aja. Dia nggak memiliki satu software lain yang bisa dibanggakan. Misalkan sejarah nggak tahu, nggak laku. Orang itu harus tahu sejarahnya. Kamu datang di negara luar, dia akan tanya, where are you coming from? Indonesia. Dia nggak akan tanya profesi kamu. Kan manusia itu senang diceritain tuh. Manusia seluruh dunia itu senang mendengarkan cerita kayak bayi itu. Nah, dia juga ingin. Kamu nggak bisa menceritakan negeri kamu, nggak laku. Wah, dia itu apa sih? nggak punya value? Nggak punya value. Nah, kalau anak-anak sekarang itu tujuannya hanya kaya dan pinter, nggak laku. Instan, serba instan Pak. Nah iya, kaya, pinter sekolahnya ya, prakteknya tidak seperti itu mungkin. Karena di Indonesia kan banyak yang setengah kriminal. Goreng-goreng saham. Kok di negara lain ditangkap itu? Kayak Beni Cokro juga itu. Udah ditangkap duluan. Nah, anak muda sini bangga. Kalau bisa goreng saham. Wah, beli Ferrari. Gitu. Nah sini. Yang gampang cari keuangan di persahaman sana itu. Gampang itu. Kalau kamu pinter dalam keuangan ya. Tapi kok tidak punya basic filosofi dan sejarah, nggak enak berteman dengan dia. Karena dia akan mandang kamu nggak punya. Tiap kali ikut cuma dibayarin terus, dia bosan ngajak kamu. Dia cari lain. Karena kamu orang filosof itu, kamu ngomong filosof dia nggak suka. Terus gimana? Kamu nganggap dia nggak punya value, tapi kamu uangnya kalah sama dia. Tiap kali diajak, kamu ngomong filosofi, dia lama-lama nggak denger, apa sih, ngomong usaha apa gitu loh.
Dia mungkin gitu. Akhirnya kamu nggak diajak lagi. Iya. Karena nggak ada pemasukan ke dia. Iya. Dia akan cari pengusaha seperti dia. Iya. Nggak tahu keindahan, rusak semua ini Indonesia, Jakarta ini. Bangun Bandung, gubernurnya cuma arsitek tok. Dia nggak punya kultur. Mana Bandung itu bagus? Nggak ada. Dia hanya bisa jadi arsitek. Tapi konsultasi kultur pembangunan itu gimana? Nggak ada. Taste. Itu selera itu harus dari orang tua. Orang tua itu yang dididik selera karena hubungannya dengan tata krama. Iya. Gitu loh. Buat teman-teman, demikian podcast yang luar biasa, banyak konsep pemikiran dan juga dasar-dasar sejarah filosofis dari Pak Haryono Notonegoro. Silakan. Dajjal. Dajjal.